Shalom, selamat pagi kelas 5. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Seli dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia tentang kalimat tanya. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat tanya artinya kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Tanggapan yang digunakan biasanya berupa penjelasan yang panjang ataupun hanya berbentuk konfirmasi. Ciri kalimat tanya. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanda tanya. Kalimat tanya umumnya selalu diawali dengan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya sering menggunakan akhiran kah, seperti bagaimanakah, kapankah, apakah, dan lain sebagainya. Kalimat tanya hanya berupa tanggapan konfirmasi. Intonasi pada akhir kalimat meningkat. Kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang, intonasi pada akhir kalimat menurun. Fungsi kalimat tanya. Kalimat tanya berfungsi untuk meminta jawaban berupa penjelasan, untuk menggali informasi, untuk klarifikasi atau konfirmasi. Kalimat tanya juga digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang disebut kalimat tanya tersamar. Jenis kalimat tanya berdasarkan jawaban yang diharapkan. 1. Kalimat tanya biasa. Kalimat tanya biasa adalah kalimat tanya yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, yang mana jawabannya merupakan tanggapan langsung dari pertanyaan yang diajukan. Terkadang membutuhkan jawaban yang sedikit panjang. Contoh, mengapa kamu terlambat hari ini? Apa saja yang perlu dibawa saat rapat? Siapa saja yang ikut ke Gunung Mutis? 2. Kalimat tanya konfirmasi. Kalimat tanya konfirmasi adalah kalimat tanya yang tidak mengharapkan jawaban yang panjang. Biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi suatu informasi tertentu, sehingga dapat dijawab dengan kata ya atau tidak. Contoh, apakah ini bajumu? Benarkah ini rumah Pak Sony? Apakah besok kamu ikut bersama kami? 3. Kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang sebenarnya tidak membutuhkan respon langsung, karena jawabannya sebenarnya sudah diketahui oleh sang penanya. Contoh, apakah kamu sedang menulis? Bukankah api itu panas? 4. Kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya tersamar merupakan kalimat tanya yang disampaikan dengan maksud terselubung tertentu. Contoh, kerjakan sendiri tugasmu. Bukankah kamu anak yang pintar? Jangan pelit. Bukankah keluargamu kaya raya? Jenis kalimat tanya berdasarkan kata tanya yang ditanyakan. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang kata tanya. Untuk memudahkan kita mengingat dan menyebutkan jenis-jenis kata tanya, yaitu dengan menyebutkan akronim atau singkatan yang kita baca dalam bentuk kata, yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa? Contoh, apa kabarmu? Di mana? Di mana rumahmu?
Nah, anak-anak, Ibu ingatkan untuk penulisan kata di mana harus terpisah dengan mana karena menunjukkan tempat. Di spasi mana. Ingat ya. Kapan? Kapan kamu lahir? Siapa? Siapa wali kelasmu? Mengapa? Mengapa kamu terlambat? Bagaimana? Bagaimana hasil pemeriksaan matamu? Untuk tugas hari ini, tulislah 6 kalimat tanya atau buatlah pertanyaan dan jawabannya dengan menggunakan kata tanya adik Simbah. Dalam pertanyaan tersebut dan jawaban dari pertanyaan itu semuanya harus berhubungan dengan belajar dari rumah. Sekian materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetaplah menjadi anak Tuhan yang rendah hati dan penuh tanggung jawab. Selamat pagi, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.